Sebelum menonton tayangan ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, terus share. Jangan lupa aktifkan tombol lonceng untuk notifikasi video-video kami terbaru. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya dokter? Baik. Sehat. Ya dokter, kembali ke topik kita, Kepres nomor 17 tahun 2022 yang memantik spekulasi publik seberapa jauh sebetulnya Kepres sebagai produk perundang-undangan ini menjadi sebuah bantalan yang dikhawatirkan menjadi semacam legitimasi legislasi untuk bisa mengembalikan positioning sebuah entitas yang secara historis sudah kita kenal bersama, membuat catatan berdarah mengenai dinamika politik yang ada di Indonesia, ini Partai Komunis Indonesia yang memposisikan pada akhirnya sebagai korban bukan pelaku. Dan seberapa jauh ini nanti membawa implikasi terutama rehabilitasi atas hak-hak konstitusional yang dikhawatirkan nanti justru menjadi semacam sebagaimana spekulasi publik sebagai sebuah munculnya sebuah ancaman neo komunisme. Seperti apa Dr. Muhammad Taufik? Saya melihatnya ada tiga hal. Ya, ini Pak Jokowi kan sedang trending ya di Twitter. Yeah. Presiden penipu itu, ya, presiden penipu itu sedang trending itu. Nah, saya menyorotinya mungkin dengan bahasa yang halus ya. Jadi Pak Jokowi membentuk Kepres ya, yang Kepres nomor 17 tahun 2022. Satu, saya kembali tadi tentang kebohongannya ya. Dia mengatakan bahwa pada saat pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus dia bilang itu sudah ada Kepres itu, bagian penyelesaian pelanggaran HAM itu sudah ada. Yeah. Tetapi kalau kita lihat faktanya itu baru diteken 26 Agustus kemarin gitu. Ya, jadi yang pertama ya memang Pak Jokowi ini bohong lah itu, presiden pembohong itu kan sudah banyak diungkap termasuk oleh BEM UI ya, Badan Eksekutif Mahasiswa UI menggelari Pak Jokowi sebagai presiden live service ya gitu ya. Iya. Kemudian kalau kita runut maka pelanggaran HAM itu apa dulu? Kita harus konsekuen ya, karena di Undang-Undang 6 tahun 2000 ya, itu jelas diperintahkan tentang pengadilan HAM itu pelanggaran HAM yang terjadi setelah diundangkannya Undang-Undang 6 tahun 2000 itu harus diselesaikan lewat peradilan HAM yang sifatnya jelas ya, sifatnya jelas. Nah ini kan tidak pernah ada. Jangan lupa pelanggaran HAM setelah 2000 itu kan banyak ya. Timur itu kan sebelum 2000. Setelah 2000 itu salah satunya yang harus kita masukkan adalah pembunuhan para kiai ya. Kemudian yang paling mencolok adalah peristiwa meninggalnya adik-adik pada peristiwa 2016 ya, saat mengusung tema 212 ya. Kemudian 6 Desember 2020 ya, peristiwa apa itu? KM 50 ya. Yeah. Ya, peristiwa KM 50. Nah, ini kan harus dijelaskan oleh Pak Jokowi gitu. Nah, tetapi pertanyaannya ya, ini akan dibentuk melalui pendekatan yudisial. Yudisialnya itu apa ya? Yudisialnya itu harus diperjelaskan dulu. Kalau kita bicara yudisial, pesan dari undang-undang, amanat dari undang-undang itu harus diungkap dulu, kejahatan-kejahatan apa yang dibongkar ya. Kemudian dibentuklah tim. Nah, celakanya tim yang dibentuk oleh Pak Jokowi ini diisi oleh orang-orang yang punya sejarah juga dengan peristiwa pelanggaran HAM ya. Jadi sulitlah untuk diharapkan bagi kita muslim ya. Nah, kalau kemudian di satu sisi ya, ketika sekarang kita bicara tentang substansi ya, bahwa secara substansial
Kepres ini tidak akan mampu menyelesaikan apapun, ya. Iya. Karena pertama tidak ada kejujuran dulu, kejujuran teknisnya, ya. Kejujuran teknis dilakukan pelanggaran HAM. Nah, pertanyaannya, Presiden kita ini yang saya komentari itu presiden yang paling konsisten di balik ketidakkonsistenan. Nah, jadi konsistennya yang tidak konsisten itu. Ini suara saya jelas ya? Suara saya jelas? Jelas dokter, jelas. Nanti takutnya seperti di Karimun Jawa itu ada beberapa netizen kan tanya itu suara Pak tapi kan tidak jelas. Nah, jadi sebenarnya kalau berlandaskan kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang pelanggaran HAM, ini nggak ada ruang sebenarnya bagi Pak Jokowi. Tetapi justru dengan menerbitkan Kepres Nomor 17 Tahun 2022, ini kan memberikan ruang dan yang harus dipahami seperti yang sudah-sudah Kepres yang sudah-sudah, ini murni kehendak orang-orang di sekitar Pak Jokowi, ya. Mungkin mohon maaf ya, kita tidak mengurai-urai orang yang sudah meninggal, seperti mantan Menteri Dalam Negeri yang kemudian menjadi Menteri RAB, almarhum Cahyokumolo. Ya, itu kan pernah mengangkat isu di dalam satu kampanye tentang penghapusan agama, ya. Kemudian tentang kemungkinan Pak Jokowi meminta maaf rehabilitasi PKI dan sebagainya. Nampaknya ini muatannya hanya titipan begitu, ya. Oleh karena itu Kepres ini sendiri sama sekali tidak menjiwai dari pelanggaran HAM yang dimaksudkan. Kemudian secara teknis yudisial nggak ada penyelesaian apapun karena di situ tidak ada pesan peradilan hak asasi manusia, sama sekali tidak ada. Padahal amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 itu harus ada penyelesaiannya itu melalui peradilan HAM, ya. Jadi dan ini kan tidak pernah ada. Hampir semua perkara setelah Pak Jokowi jadi presiden itu tidak ada pelanggaran HAM, alih-alih pengadilan HAM. Tim investigasi pun tidak pernah dibentuk, seperti meninggalnya 734 petugas KPPS, ya. Kemudian meninggalnya anak-anak kecil pada saat demo, ya. Demo 212 2016 2017, ya. Itu kan tidak pernah diungkap. Juga peristiwa KM 50, ya. Itu juga tidak pernah diungkap. Nah, dari fakta-fakta ini, ya, kalau saya melihat satu, Pak Jokowi sudah berbohong, itu 16 Agustus, padahal faktanya baru 26 Agustus, 10 hari sesudahnya, ya. Ya, kemudian yang kedua, Pak Jokowi tidak pernah mematuhi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Konsekuensi pelanggaran-pelanggaran diselesaikan melalui pendekatan yudisial atau pengadilan HAM, ya. Oleh karena itu, menurut saya tidak ada harapan yang terlalu besar bagi umat Muslim, ya, terkecuali bagi keinginan sesaat, ya, keinginan sesaat, dibentuknya juga tim penyelesaian non yudisial pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu. Ini tidak pernah punya visi, ya. Kemudian tidak ada agenda, kecuali ini seperti yang sudah-sudah. Ini hanya sekedar kepres seremoni, ya. Saya mengomentari itu. Jadi harapan saya pikir itu peristiwa Tanjung Priok, peristiwa apa dan sebagainya, ya. Ternyata kan itu juga tidak pernah diungkap, ya, tidak pernah diungkap. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan, ya? Entah itu dia mau merehabilitasi pelanggaran HAM berat di masa lalu kaitannya dengan G30 SPKI, tapi saya melihat, ya, ini bagian dari inkonsistensi Pak Jokowi. Jadi inkonsistensinya itu apa? Di satu sisi dia ingin menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu,
lewat tim penyelesaian non yudisial, tetapi di satu sisi dia sendiri melanggar HAM dengan membiarkan berkembangnya wacana presiden 3 periode. Jadi inilah ketika kita bicara HAM itu kita rujukannya itu Undang-Undang Dasar 45 begitu loh ya. Undang-Undang Dasar 45 kan sebutkan presiden dipilih sekali dan sekali berikutnya dan kemudian tidak bisa dipilih lagi. Tapi ini kan ada wacana-wacana 1 3 periode dan ada tawaran ya dari beberapa partai untuk memasangkan dengan capres abadi ya. Capres abadi itu siapa? Prabowo Subianto ya. Nah, kemudian menyinggung pertanyaan bagaimana dengan peristiwa G30 SPKI, saya pikir tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia berat di masa lalu atau TPP HAM ini tidak punya urgensi ya, tidak punya urgensi karena ada kelemahan mendasar dari HAM. HAM ini selain penyelesaian yudisial harus ada rehabilitasi. Ketika rehabilitasi pertanyaannya, ketika merampas hak berarti kan harus mengembalikan hak itu kan duit ya. Nah, saya tidak tahu ini mekanismenya seperti apa. Apakah nanti berujung pada memberikan duit dan seterusnya ya. Sepertinya itu tidak pernah dipahami oleh pembuat Kepres dan saya meyakini sepenuhnya Kepres ini bukan kehendak Pak Jokowi karena Pak Jokowi kan sering tidak tahu apa yang saya tanda tangani kan gitu. Seperti itu. Ya, Dr. Muhammad Taufik. Sebagaimana informasi yang masih perlu diverifikasi, beredarnya informasi mengenai sudah dikeluarkannya SKKP, surat keterangan pelanggaran HAM berat, surat keterangan pelanggaran HAM berat yang disinyalir, yang diduga juga sudah direalisasikan dalam bentuk natura begitu, dalam bentuk materi begitu kepada mereka yang diduga menjadi bagian dari keluarga PKI. Apakah ini juga menjadi satu bagian dari semacam rangkaian dengan keberadaan Kepres nomor 17 tahun 2022? Pertanyaan berikutnya, Dokter, sejauh ini sebetulnya yang Dokter pahami mengenai keberadaan Kepres ini, kalau tadi Dokter menyampaikan ini wujud dari tidak konsistensi dari tidak konsistensi Presiden kita ini sebagaimana yang disebut oleh teman-teman mahasiswa UI, seperti apa sih konsideran yang dijadikan sebagai rujukan dalam Kepres ini? Apakah juga merujuk diantaranya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 mengenai pelanggaran pidana hak asasi manusia, ataukah ada yang lain konsideran yang saling terkait sebagai bentuk political will Presiden untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan pelanggaran HAM berat, termasuk juga seberapa jauh ini juga menjadi semacam bantalan untuk bisa menguak KM 50, Dr. Muhammad Taufik. Nah, ini ada satu kelemahannya. Kalau kita bicara apakah tim ini punya kemampuan mengungkap KM 50, karena dia sudah bicara non-yudisial. Ini pertanyaannya. Ya, jadi non-yudisial itu kamu dibunuh ya silahkan selesai. Nanti pokoknya dimaafkan gitu aja. Ini kan gaya Pak Jokowi, gaya apa namanya pemimpin pelongo-pelongo kan begitu. So ngerti HAM tapi tidak ngerti itu. Jadi kalau pertanyaan itu konsiderannya mendasarkan pada undang-undang tentang pelanggaran hak pengadilan HAM ya, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2000. Nah, tetapi yang harus kita lihat ya, inti utama dari Undang-Undang Nomor 6 2000 tentang hak asasi manusia ya, pengertian non yudisial ini harus didahului dengan pengungkapan kebenaran dulu, Pak Slamet. Jadi harus ada tim yang mengungkap kebenaran. Nah, karena mengungkap kebenaran berarti benar itu kan harus objektif, maka benar itu dilambangkan timbangan kan kanan kiri seimbang, kemudian di atas tengah-tengahnya itu ada pengkait itu dewi keadilan. Nah, pertanyaannya, kalau kita ingin sesuatu itu adil, karena tadi di awal konsep dari Undang-Undang Nomor 6 2000 tentang hak asasi manusia itu di situ penyelesaian non yudisial itu harus
mulai pengungkapan kebenaran dulu, diungkapkan dulu, oh pelakunya negara, tapi negara mengaku salah minta maaf, oke, non yudisial, karena saya yakin muslimin juga pemaaf gitu ya, karena muslimin di dalam penyelesaian kisos kan juga ada 3 skenario ya, satu memaafkan, kemudian memaafkan dengan cara diat, dan kalau tidak memaafkan dihukum. Nah oke lah, kita katakanlah memilih yang kedua lah, memaafkan dan kemudian dengan uang pengganti. Nah oleh karena itu, kalau ini ingin menyelesaikan penyelenggaraan HAM berat di masa lalu, tim PP HAM ini objektifitasnya karena timbangan itu 2, mestinya harus ada orang lain di luar struktur kekuasaan. Tapi kalau kita lihat, ini seperti bagi-bagi uang saja. Misalnya pengarahnya dipimpin oleh Menteri Pak Mahfud, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan ya. Kemudian wakil ketuanya dipilihkan Muhadjir Effendi ya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, yang saya juga tidak tahu track recordnya apa ini, kenapa dipilih. Kalau Mahfud MD ya mungkin karena dia latar belakangnya orang hukum ya, pernah jadi Hakim MK ya, pernah jadi Menteri Hukum, pernah jadi Menko Polhukam ya. Nah, kemudian di bawahnya ini anggota tim pengarah ini orang-orang yang punya pelanggaran HAM. Misalkan kita contoh, ada Yasona Lauli. Yasona Lauli ini kan terkenal paling royal memberikan korting kepada koruptor ya, tapi tidak kepada kasus terorisme atau kasus-kasus yang lain, tapi dia paling loyal, dan dia juga melakukan pelanggaran HAM karena tidak mampu mengungkap Harun Masiku. Itu kan di wilayahnya dia, Dirjen Imigrasi segala macamnya itu kan di bawah dia tidak mau ya. Kemudian ini Menteri Kapitalis, di situ ada Sri Mulyani. Apa yang mau diperbuat Sri Mulyani ini? Karena Menteri Kapitalis dia berpihaknya pada capital modal, maka semua aturannya itu menguntungkan pemodal. Bikin aturan, nanti orang suruh berubah dari gas ke listrik. Nah listriknya kasih kompor listriknya itu induksi, menggunakannya 1.500, makanya 450 akan dinaikkan 900 pun nggak bisa nyala itu. Kemudian Menteri Sosial Tri Risma Maharani yang banyaklah kasus bansos saja tidak bisa dia bertanggungjawabkan, tapi dia menjadi bagian dari itu ya. Kemudian ada Kepala Staf Pak Muldoko. Pak Muldoko pun juga bagian dari masa lalu yang tidak bisa dilepaskan begitu loh. Nah oleh karena itu menjadi pertanyaan besar, sebenarnya tim pelanggaran HAM berat masa lalu ini untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan Pak Jokowi supaya dianggap dia sudah melakukan proses non yudisial ya, tetapi tidak paham karena amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 non yudisial itu harus mengungkapkan kebenaran dulu. Jadi kalau dalam bahasa Islam islah ya, 2 orang dipertemukan mengaku salah selesai. Jadi ini malah lebih bagus yang dilakukan di masa Orde Baru dibanding Pak Jokowi ya. Kemudian kita lihat di tim pelaksananya itu orang-orang yang selama ini track recordnya adalah Jokower banget. Misalkan ada Ifdal Kasim, mantan Ketua Komnas HAM. Itu dulu kawan saya di Solo itu. Ya waktu jadi advokat tidak termasuk advokat sukses itu ya. Nah, tapi bisa jabat Ketua Komnas HAM ya. Kemudian ada mantan Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki. Jadi mestinya kalau ini ingin mengungkap kebenaran, baik tim pengarah maupun tim pelaksana harus berimbang. Orang-orang yang menjadi atau setidaknya wakil dari korban pelanggaran masa lalu ini ada. Ini tidak ada sama sekali. Jadi kalau menurut saya ini ya bahasanya apa ya, yang paling tepat tuh gaya-gayanan gitu loh. Ya Pak Jokowi itu kan gaya-gayaan. Nanti ditanya, loh saya tidak tahu, saya tanda tangannya segini, semeter begini, mana saya cek satu-satu ya. Jadi sama sekali tidak ada nuansa, termasuk representasi orang-orang yang duduk, baik sebagai pengarah maupun tim pengarah maupun tim pelaksana termasuk wakilnya, orang-orang yang punya kepedulian kepada HAM. Jangan lupa Pak Mahfud ini punya sejarah gelap dengan HAM 2014, 2016 apa? Membubarkan HTI dan membubarkan FPI. Itu juga pelanggaran HAM.
karena mestinya dibuktikan pengadilan dulu kesalahannya apa baru ditutup kan gitu. Jadi ini kebetulan kita ini yang diwawancara ini kan aktif di dunia pidana. Saya selalu ngumpulin peristiwa-peristiwa itu. Oh, ini ada Pak Mahfud. Nah, sekarang kok dia jadi ketua tim pengarah begitu, itu ya. Gitu kira-kira. Jadi kita jangan terlalu banyak harapan kepada tim ini ya, karena andai kata dia nanti merehabilitasi PKI pun saya pikir juga peluangnya berat, karena satu pasti ada konflik politik ya, secara terbuka nanti konflik di tingkat bawah gitu, karena pelanggaran HAM bukan hanya peristiwa G30S pemberontakan PKI ya kita sebut pemberontakan begitu, tapi peristiwa itu juga ada Tanjung Priok ya, ada KM 50, ada peristiwa 212, ada Talang Sari ya, ada Jenggawa Siriaria, ada KPPS, peristiwa Sampang dan sebagainya. Jadi terlalu banyak itu Pak Slamet. Ya, terakhir Dr. Muhammad Taufik, bisa diberikan rekomendasi keberadaan Kepres nomor 17 tahun 2002 ini seperti apa di tengah kondisi di mana tadi seharusnya idealnya pengarah dan pelaksana dari Kepres ini harusnya orang-orang yang punya track record. Betul. Dari sisi figur itu tidak punya masalah dengan HAM. Betul. Termasuk sistem rejim regulasinya ini juga harus cantelannya melalui cantelan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2000 yang mengedepankan proses judicial. Silakan diberikan rekomendasinya, Dr. Muhammad Taufik. Jadi yang pertama saya pikir muslimin ya, karena channel ini pendukungnya muslimin, walaupun ada 1 sampai 10 mungkin buzzer ya, termasuk juga satu dengan ke buzzer. Jangan terlalu banyak berharap dengan Kepres ini ya. Kepres ini kepres gagah-gagahan. Saya boleh mengatakan ini ibaratnya orang memakai jas ya, tetapi di dalamnya itu bajunya telanjang tapi pakai dasi. Jadi nggak pakai kaos, nggak pakai baju, langsung pakai jas atau pakai dasi begitu ya. Jadi karena nggak urut. Undang-undang HAM itu meskipun non yudisial, pengungkapan kebenaran dulu penyelesaiannya, bukan langsung tiba-tiba non yudisial. Nanti kan negara selalu menang, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebaiknya ini dibubarkan saja, karena saya yakin ini bukan kepentingan Pak Jokowi, ini kepentingan kalau di situ ada Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Saya juga tidak mengerti kenapa tim ini ada Kepala Staf Kepresidenan Muldoko ya. Berarti kan ini keinginan orang-orang istana, bukan keinginan presiden selaku kepala negara sekaligus kepala pemerintahan ya. Kemudian yang ketiga dan yang paling prinsip, tim ini tidak beranggotakan orang-orang yang menjadi korban atau representasi dari korban pelanggaran HAM, dan kita banyak ya orang aktivis-aktivis yang non pemerintahan yang punya kepedulian kepada HAM. Jadi intinya Kepres ini kepres gagah-gagahan, tidak punya indikator untuk dikatakan ini nuansa baru, presiden sudah berubah, memasukkan orang-orang progresif yang peduli HAM untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran HAM berat di masa lalu. Yang terakhir, keempat, ya kalau masyarakat ada yang keberatan ya itu digugat aja ya, digugat ke Mahkamah Agung itu, Kepres itu menurut saya. Gitu, Cak Slamet. Yeah. Mudah-mudahan di sore ini suara saya bisa mewakili kebanyakan orang ya, terutama yang masih peduli. Dan sebagai Wong Solo saya mengatakan Mbak Sri ini pulang saja ke Semarang, Pak Jokowi pulang ke Solo. Kalau nggak ada tiket, saya urunan membelikan tiket dengan Cak Slamet, juga dengan Mas Ahmad Khosinuddin. Terima kasih, Dokter. Jangan lupa tanggal 30 mengibarkan bendera setengah tiang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih legel opininya Dr. Muhammad Taufik yang selalu tetap setia, istiqomah, ikhlas untuk membersamai kita, memberikan pencerahan. Semoga ini semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan makbulan. Jazakallahu khairan, Dr. Muhammad Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi wawancara dengan Dr. Muhammad Taufik.
seputar keberadaan Kepres nomor 17 tahun 2022. Karena ini sudah ada Bang Aziz, saya tawarkan sekarang Bang Aziz dulu atau Bang Ahmad Kosidin dulu. Bang Aziz dulu aja ya, biar nyambung ya.